Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan judul Memahami nilai-nilai ilmu dan menerapkan pola berpikir deduktif dan induktif. Saya Salwa Ayu Mesya Nabila dengan NIM terakhir 033. Saya Aida Maulidiatul dengan NIM akhir 94. Saya Putri Nuzula Oktaviani dengan NIM akhir 97. Saksikan video dari kami. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan latar belakang PPT dengan judul memahami nilai-nilai ilmu serta menerapkan cara berpikir deduktif dan juga induktif. Pemahaman tentang nilai ilmu saat ini menjadi penting untuk membantu kemajuan teknologi dan juga kehidupan manusia secara keseluruhan. Nilai ilmu tidak hanya terkait dengan kumpulan pengetahuan, tetapi juga mencakup manfaat dan relevansi ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tidak dapat diperoleh secara instan, tidak dapat berdiri sendiri, dan tidak pernah terlepas dari aspek lain. Ilmu selalu terikat dengan suatu aktor maupun faktor yang melatar belakangi mengapa sesuatu yang disebut ilmu dapat hadir, lahir, dan juga berkembang. Nah, logika sangat penting untuk pengembangan pengetahuan dan beberapa jenis penelitian pengetahuan. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, ia menciptakan dasar yang menetapkan bahwa pemikiran harus adil, tepat, dan juga sehat. Nah, proses berpikir yang sistematis dan logis itu diperlukan untuk dapat memanfaatkan ilmu secara efektif. Salah satunya adalah pendekatan deduktif dan juga induktif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan definisi dari nilai-nilai ilmu tersebut. Nilai-nilai ilmu adalah prinsip atau keyakinan yang mendasari dan juga mengarahkan proses pencarian, pengembangan, dan juga penerapan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai ini mencakup aspek kebenaran, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang dipegang oleh para ilmuwan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya dan juga bermanfaat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari nilai-nilai ilmu. Macam-macam dari nilai ilmu yang pertama adalah nilai kebenaran dan juga kejujuran intelektual. Nilai kebenaran dalam filsafat ilmu adalah konsep yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan kenyataan ataupun fakta yang ada. Dalam filsafat ilmu, kebenaran tidak bersifat absolut, melainkan bersifat pragmatis dan juga dapat diterima selama tidak ada fakta yang menolak kebenarannya. Sedangkan kejujuran intelektual dalam filsafat ilmu sendiri adalah sikap atau nilai moral yang mengharuskan seseorang untuk jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam mencari, menyampaikan, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Kejujuran intelektual menuntut integritas dalam proses keilmuan termasuk tidak memanipulasi data, mengakui keterbatasan pengetahuan, dan menghindari plagiarisme. Selanjutnya, ada nilai ilmu yakni nilai objektivitas dan juga nilai kegunaan atau aksiologi ilmu. Nah, nilai objektivitas dalam filsafat ilmu berarti ilmu pengetahuan harus bebas dari pengaruh prasangka, kepentingan pribadi, atau nilai-nilai subjektif, sehingga hasil penelitian dan juga pengetahuan yang dihasilkan dianggap netral dan dapat dipercaya. Sedangkan nilai kegunaan dalam filsafat ilmu berkaitan dengan manfaat dan fungsi ilmu pengetahuan bagi manusia dan masyarakat. Aksiologi ilmu menilai kegunaan ilmu pada aspek praktis, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan, yang mana ilmu tidak hanya berorientasi pada kebenaran teoritis, tapi juga pengaruh dan kontribusi positifnya di dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, ada nilai moral, etika, dan juga sosial, serta ada nilai estetika. Nah, nilai etika, moral, dan juga sosial dalam filsafat ilmu ini berkaitan dengan aspek moral, perilaku, dan tanggung jawab sosial yang melekat pada proses dan penerapan ilmu pengetahuan. Nilai etika, moral menuntut agar ilmu digunakan dengan integritas, kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan nilai sosial mengacu pada dampak ilmu terhadap masyarakat, kebaikan sosial, dan keadilan. Sedangkan nilai estetika dalam filsafat ilmu adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan yang muncul dari suatu objek, gagasan, atau karya ilmiah. Estetika membahas bagaimana keindahan itu terbentuk, bagaimana pengalaman estetis dapat dirasakan oleh manusia, dan ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai keindahan tersebut. Dalam konteks ilmu pengetahuan, nilai estetika juga dapat terkait dengan keselarasan harmoni dan keindahan tersirat dalam suatu teori atau penjelasan ilmiah yang jelas, terstruktur, serta elegan. Selanjutnya ada definisi dari berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum atau prinsip dasar, lalu diturunkan menjadi kesimpulan yang lebih khusus dan spesifik. Dengan kata lain, dalam berpikir deduktif, kita berangkat dari teori hukum atau pernyataan yang sifatnya umum, kemudian digunakan untuk menjelaskan atau menarik sebuah kesimpulan pada kasus tertentu. Misalnya, jika kita tahu bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen, maka kita bisa menyimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup juga memerlukan oksigen. Jadi, berpikir deduktif membantu kita menarik kesimpulan yang logis dari aturan atau premis umum yang sudah ada. Kemudian, seperti yang telah dipaparkan di atas, berikut ada ciri-ciri dari berpikir deduktif. Yang pertama, dimulai dari premis umum menuju ke premis khusus. Kesimpulan bersifat pasti jika premisnya benar. Prosesnya sistematis dan logis, tidak ada penambahan fakta baru di luar premis yang ada. Bertujuan untuk membuktikan atau menerapkan teori. Jadi ciri-ciri tersebut itu mewakili berpikir deduktif.
Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh lagi mengenai berpikir deduktif, yakni misalnya jika semua burung memiliki sayap atau premis umum dan elang adalah burung premis khusus, maka kesimpulannya adalah elang memiliki sayap. Kemudian contoh yang kedua yakni semua manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas, itu adalah premis umumnya. Dan Andi adalah manusia, itu premis khususnya. Maka Andi sebagai manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas, itu adalah kesimpulannya. Dan contoh yang terakhir yakni jika semua manusia akan mati, premis umum, dan Budi adalah manusia, premis khusus, maka Budi akan mati. Seperti itu adalah contoh-contoh yang bisa kami paparkan. Kemudian ada keunggulan dan kekurangan. Ya, pasti di samping sisi positif, ada juga sisi negatif dari berpikir deduktif. Keunggulan yang pertama yakni memberikan kesimpulan yang pasti dan jelas jika premisnya benar. Yang kedua, membantu dalam pembuktian teori secara logis. Dan yang ketiga, memungkinkan penguji hipotesis yang spesifik dan terarah, sangat cocok dalam penelitian kuantitatif dan ilmiah. Kemudian ada kekurangan dari berpikir deduktif. Yang pertama ada terbatas dalam eksplorasi ide baru dan perspektif yang belum terdefinisi karena hanya berlandaskan premis yang ada. Tidak bisa menemukan hal atau fakta baru di luar premis yang sudah ada. Kemudian yang terakhir ada jika premis salah atau tidak lengkap, kesimpulan juga akan salah. Perbedaan dan persamaan berpikir deduktif dan induktif. Persamaannya yaitu sama-sama metode penalaran untuk menarik kesimpulan digunakan dalam berpikir ilmiah dan kehidupan sehari-hari, saling melengkapi dalam penelitian. Induktif menggunakan pola atau hipotesis, sedangkan deduktif menguji kebenaran. Perbedaannya yaitu dari aspek arah penalaran, deduktif dari umum khusus, sedangkan induktif dari khusus ke umum. Dasar pemikirannya deduktif dari teori atau premis umum yang sudah ada, sedangkan induktif dari fakta-fakta atau observasi di lapangan. Sifat kesimpulannya deduktif pasti atau selama premis benar, sedangkan induktif tidak mutlak, bisa ada pengecualian. Validitasnya deduktif salah jika logika dan premis konsisten, sedangkan induktif lemah bila generalisasi terlalu cepat atau datanya kurang. Kapan penggunaannya? Yaitu deduktif digunakan ketika teori atau konsep sudah ada. Dari teori kemudian menyusun hipotesis, kemudian diuji dengan penelitian sistematis. Cocok untuk tahap pengujian secara ilmiah. Sedangkan induktif digunakan pada topik baru atau minim teori. Dari observasi dan data, kemudian menemukan pola, kemudian membentuk teori atau konsep baru. Cocok untuk tahap eksplorasi awal penelitian. Contohnya deduktif digunakan saat peneliti berangkat dari teori. Flavonoid sebagai antioksidan, kemudian menyusun hipotesis bahwa ekstrak daun kelor menurunkan gula darah, mencegah obesitas. Induktif digunakan saat peneliti menganalisis data hasil percobaan, kemudian menarik kesimpulan umum bahwa ekstrak daun kelor berpotensi sebagai agen antidiabetes. Hubungan antara nilai ilmu dan metode berpikir. Induktif berperan dalam menemukan pola dan merumuskan hipotesis, sedangkan deduktif digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam siklus ilmiah. Induktif membangun pengetahuan baru, sementara deduktif menguji validitasnya, sehingga ilmu pengetahuan terus berkembang. Kesimpulannya yaitu, nilai-nilai ilmu mencakup kebenaran, objektivitas, rasionalitas, kegunaan, dan etika yang menjadi landasan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai ini dapat direalisasikan dengan cara logis melalui penalaran deduktif dan induktif. Gabungan kedua cara berpikir inilah yang dapat memastikan pengetahuan yang diperoleh valid, dapat diuji, dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.